Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru PAI yang ada dimanapun berada, bahwa aplikasi Siaga Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama itu sudah dibuka kembali, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2020 yang lalu. Tentunya kita sebagai guru agama harus mengupdate data-data kita yang ada di Siaga, terutama pada semester ini, yaitu semester ganjil pada tahun 2020-2021. Apa saja yang perlu kita update, maka kita akan melakukannya bersama-sama. Yang pertama, kita harus masuk pada siagapendis.com. Ini siagapendis.com. Kemudian setelah itu kita klik login Pendis, maka nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Ini kita diminta untuk memasukkan user, setelah itu memasukkan passwordnya. Setelah user dan password kita ketik, maka kita klik masuk. Oke, setelah itu maka nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk tampilan Siaga Pendis itu menu utamanya ada 3. Yang pertama ada portofolio, yang kedua ada jadwal dan tugas, yang ketiga ada administrasi. Nah, untuk mengupdate-nya maka kita perlu mengecek satu persatu. Kita mulai dari portofolio dulu. Portofolio yang pertama itu tentang personal, yaitu tentang data diri kita. Ini data diri kita, itu kita cek apakah sudah benar atau mungkin ada perubahan data. Kalau sudah benar ya kita biarkan saja. Nah, tapi kalau ada perubahan data maka kita klik ubah ini. Nah, setelah kita klik maka nanti kita akan bisa mengubah data kita dan kita simpan. Kemudian setelah personal selesai, kemudian status kepegawaian. Nah, status kepegawaian ini memuat status kita sebagai pegawai. Status pegawai kalau PNS ya diisi PNS, kalau guru swasta juga diisi guru swasta atau guru yayasan. Kemudian instansi yang mengangkat, NIP, kemudian tanggal CPNS, tanggal PNS, ini juga kita cek. SK gulungan, kemudian kita lampirkan juga misalnya ada perubahan dari CPNS ke PNS, maka kita ambil dari sini, browse di sini, kita lampirkan SK PNS-nya. Kemudian setelah itu klik simpan. Untuk status pegawai selesai. Setelah itu kita cek yang pendidikan. Nah, untuk yang pendidikan ini ada dari riwayat pendidikannya mulai SDMI, SMP MTS, SMA SMK, kemudian S1. Kalau mungkin kita sudah S2 ya kita tambahkan S2. Caranya yaitu ini ditambahkan riwayat pendidikan kalau ada perubahan atau ada tambahan ketika kita sekolah kembali. Kemudian setelah itu disimpan. Untuk pendidikan selesai. Kita lanjutkan ke riwayat keluarga. Nah, riwayat keluarga ini bagi yang belum mengisikan ya langsung tambahkan data keluarga. Tapi kalau misalnya sudah mengisikan dan ada tambahan data, misalnya tambah anak ya, anaknya baru lahir, maka ditambahkan data sini. Maka setelah itu nanti diisi, kemudian disimpan. Data yang akan kita tambahkan nanti muncul di bawahnya sini. Nanti akan muncul seperti itu. Kalau sudah kita tambahkan, riwayat keluarga selesai, kita lanjutkan
tentang riwayat pelatihan. Jadi riwayat pelatihan bagi mungkin yang sudah mengikuti beberapa pelatihan tapi belum dimasukkan pada aplikasi Siaga, maka lewatnya tambah data pengalaman kegiatan di sini. Kemudian isi data. Setelah diisi data, nanti data yang kita tambahkan akan muncul di sini, mulai dari nama kegiatan, instansi penyelenggaranya, sama tahunnya. Kalau kita mengikuti 1 ya tambahkan 1, 2 juga 2, dan seterusnya. Riwayat pelatihan selesai, kita lanjutkan yaitu tambahkan prestasi. Ini kalau kita mempunyai prestasi, mungkin juara 1 dalam bidang apa, seperti itu, maka ditambahkan di prestasi ini. Kemudian kalau sudah selesai, ini sudah habis di portofolionya, maka nanti di atas itu akan muncul status data portofolio, kembalikan perubahan data atau lanjut permanenkan data. Jika kita sudah meneliti dan ada perubahan, akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Tapi kalau tidak ada perubahan data, ya ini tidak akan muncul. Lalu bagaimana? Lalu setelah itu, kalau data yang kita rubah itu sudah benar, klik lanjut permanen. Ini diklik lanjut permanenkan data portofolio. Nah, setelah kita lanjutkan permanen, maka akan muncul kotak dialog. Akan ada data baru, data lama, seperti itu akan muncul seperti ini. Kemudian setelah itu jadikan permanen. Klik jadikan permanen. Nanti setelah jadikan permanen, maka akan muncul kotak dialog kecil seperti ini. Ini kita klik OK. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal menunggu dari verbal admin Kemenak Kabupaten Kota. Ini nanti kita bisa cek di sini apakah sudah disetujui oleh admin Kabupaten Kota atau belum. Itu bisa dicek, dilihat perubahan portofolio. Kalau belum disetujui oleh admin Kemenak Kabupaten Kota, maka kita tidak bisa mengisi jadwal dan tugas. Ini jadwal dan tugas ini hanya bisa diisi kalau data portofolio kita ini sudah dipermanenkan oleh admin Kemenak Kabupaten Kota. Nanti kalau sudah dipermanenkan, maka selanjutnya kita mengisi jadwal dan tugas. Kita cek dari sekolah induk, ada nama sekolah, kemudian status sekolah. Nah, selanjutnya data sekolah induk, kemudian ada sekolah non induk. Sekolah non induk itu adalah sekolah yang di luar satmingkal kita. Jadi misalnya kita merangkap 2 sekolahan. Jadi ada sekolahan yang asli, penempatan kita itu namanya sekolah induk. Kemudian rangkapannya itu adalah ini, sekolah non satmingkal atau sekolah non induk. Kita klik di sini, maka nanti akan muncul tambahan nama sekolah sama status sekolah. Setelah itu disimpan. Kemudian kalau sudah, maka kita sekarang saatnya mengisi jadwal dan tugas. Ini jadwal dan tugas. Kita klik jadwal dan tugas, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita klik lengkapi. Setelah itu maka akan muncul seperti ini. Kita harus melengkapi jadwalnya ini dengan cara klik tambah jam mengajar. Nah, ketika klik tambah jam mengajar, maka nanti muncul kotak dialog seperti ini. Ini diisi semua, misalnya kelas 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Kemudian rombelnya, kalau hanya satu rombel ya diisi 1. Mata pelajarannya PAI. Kemudian jumlah jamnya, kalau K13 itu berarti 4 jam. Kalau KTSP berarti 3 jam. Jumlah siswa ya jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. Kemudian klik tambahkan.
Tuh, misalnya kelas 1. Nanti tambahkan lagi dimulai dari awal, terus kelas 2, tambahkan lagi kelas 3 dan seterusnya sampai nanti ke kelas 6. Nah, setelah itu, setelah tambahkan, maka nanti kita bisa mendownload ini, unduh jadwal. Setelah kita tambahkan semua, maka kita bisa unduh jadwal itu. Nanti setelah diunduh, maka akan tersimpan. Nih di sini ini. Maka akan muncul jadwal ini dalam format PDF. Setelah itu klik open. Nah, ini setelah diklik open, maka nanti ada jadwal mengajar yang berbentuk PDF seperti ini. Ini hasil dari isian kita. Nah, setelah itu kita print. Setelah kita print, kita mintakan tanda tangan kepada kepala sekolah plus stempel basah di sini. Nah, setelah kita mintakan tanda tangan kepala sekolah, kemudian stempel basah, selanjutnya kita scan. Jadi ini kita scan. Setelah kita scan, kemudian kita lanjutkan unggah pada jadwal dan tugas tambahan. Jadi hasil scanannya tadi yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dan stempel basah kita unggah di sini. Kemudian setelah kita unggah, maka kita tinggal menunggu persetujuan dari admin Kemenak Kabupaten Kota. Nanti kalau sudah disetujui oleh admin Kemenak Kabupaten Kota, maka secara otomatis status mengajar kita dari yang tadi belum aktif, maka setelah disetujui maka kita sudah aktif mengajar di semester ganjil tahun 2020 dan 2021. Itu untuk mengisi jadwal dan tugas. Dari situ update-nya sebenarnya sudah selesai. Tapi ada administrasi, ini ada satu menu lagi yaitu administrasi. Ini sifatnya adalah pemberitahuan bagi yang belum sertifikasi. Nanti kalau yang di atas ini ada menu pretest. Ya, menu pretest ini jika kita belum sertifikasi, nanti di situ akan muncul syarat-syarat agar kita bisa ikut sertifikasi. Ya, syarat-syaratnya itu apa saja, kita sudah memenuhi apa saja, misalnya mempunyai NUPTK, ijazah S1 dan lain sebagainya. Nanti kalau kita sudah mengikuti pretest, maka di kolom sebelah kanan ini akan muncul nilai pretest kita. Kemudian ada menu sertifikasi, itu khusus yang sertifikasi, NRG, TPG, SKMT dan seterusnya. Tuh, itu adalah menu-menu dan cara kita untuk melakukan update data pada Siaga Pendis di semester ganjil tahun 2020 dan 2021. Semoga kita nanti bisa lancar update-nya dan tidak ada halangan apapun, sehingga nanti apa-apa yang menjadi hak kita bisa terpenuhi dengan tertib administrasi. Demikian penjelasan singkat tentang update data pada Siaga. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.